Hai semuanya, saya Fahrudin Yunianto dari Aksata Studio. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah dasar dalam AutoCAD. Pada tutorial kali ini saya menggunakan AutoCAD versi 2015. Saya juga mempunyai semua perintah atau semua komen dan fungsi-fungsinya. Tapi dalam tutorial kali ini saya hanya akan membahas perintah-perintah yang sering saya gunakan. Untuk penggambaran dalam AutoCAD biasanya bisa menggunakan toolbar atau menggunakan komen. Menggunakan toolbar atau menggunakan komen. Pada tutorial ini saya akan menjelaskan penggambaran menggunakan shortcut atau menggunakan keyboard. Di sini saya sudah persiapkan nama perintah atau komen, nama shortcut, dan fungsi atau kegunaannya. Mari kita coba dari Ortho. Ortho shortcutnya F8, fungsinya membuat tarikan garis menjadi lurus. F8. F8 Ortho off. F8 Ortho on. Tarikan lurus ke kanan, ke atas, ke bawah maupun ke samping kiri. F8 Ortho off. Tarikan garis tidak akan lurus. Tidak bisa lurus. Kemudian snap. Shortcutnya F3, membuat titik pertemuan. Fungsinya membuat titik pertemuan. Contoh seperti ini. Titik endpoint, midpoint, endpoint. F3 snap off. Dia tidak menemukan titik pertemuan. Ini akan mempersulit proses penggambaran. F3 snap on. Nah, dia bisa ketemu snap. Jadi proses penggambaran akan lebih mudah. Kemudian ada line, shortcutnya L, fungsinya membuat garis. L, enter atau spasi. Misal 1000. Kemudian ada polyline, shortcutnya PL, fungsinya membuat garis tidak terputus atau garis sambung. AutoCAD 2012 ke atas kita dapat menemukan toolbar seperti ini. Ketik PL sudah ada banyak pilihan, PL, P-line atau polyline. Garis tidak terputus. Bedanya dengan line, dia garisnya akan terputus. Kemudian ada multiline atau M-line, shortcutnya ML, fungsinya membuat garis double. ML, M-line, enter. Di sini ada justification, ada scale, ada style. Pertama kita tentukan tentukan scale-nya. Kita buat jaraknya 150 ml. Kemudian S. Kemudian ketik jaraknya 150, enter. Tentukan titik pertama, titik kedua, kemudian titik selanjutnya. Garisnya akan double dengan lebar 150. ML S 100, garisnya akan lebar 100 sesuai dengan scale-nya. Scale 100. Kemudian ada arch
shortcutnya A, fungsinya membuat garis lengkung atau setengah lingkaran. A, arch, titik pertama, titik kedua. Klik. Garis lengkung berbentuk polyline. Kemudian ada rectang. Shortcutnya REC, fungsinya membuat kotak. REC, enter. Tentukan titik pertama, tentukan besarannya, misal kita buat 1000, 1000, dia akan berbentuk polyline dan garisnya akan membuat kotak ukuran 1000 kali 1000. Kemudian ada circle, shortcutnya C, fungsinya membuat garis lingkaran. C, circle, tentukan besarannya, misalkan 1000. Diameter, dia berbentuk polyline. Diameternya 1000. Kemudian ada ellipse, shortcutnya EL, fungsinya membuat oval. EL, ellipse, tentukan besarannya, misalkan 1000. Kemudian panjangnya misalkan 1500. 1000 dari titik pertama ketemu titik sini 1000, dari ujung atas ke ujung bawah 1500 ketemu diameter. Oke. Kemudian ada poligon, shortcutnya POL, fungsinya membuat bidang datar. Bidang datar itu ada segi 5, segi 6, segi 8 hingga segi-segi tak terhingga. Kita coba dari segitiga. POL, poligon, enter. Tentukan seginya, misalkan segitiga, tentukan 3, enter. Klik, kemudian pilih inscribed in circle, tentukan besarannya, dia akan berbentuk polyline. Kita coba lagi, POL, enter. Tentukan segi 6 misalnya, enter. Tentukan titik pertama, inscribe in circle, tentukan besarannya, dia akan berbentuk polyline juga. Kemudian ada erase, shortcutnya E, fungsinya menghapus. Contoh, kita membuat garis E, eraser, enter, pilih garis yang akan dihapus. E, enter, pilih garis yang akan dihapus. Kemudian ada text edit, shortcutnya ED, fungsinya mengedit teks. Kita coba pilih objek ED, edit text, edit text. ED, enter, pilih objek ED, enter, klikkan OK, enter. Kemudian ada trim, shortcutnya TR, fungsinya memotong garis. Kita buat garis TR, enter, pilih garis pemotong, enter, pilih garis yang dipotong. TR, enter, pilih garis pemotong, enter, pilih garis yang dipotong. Kemudian ada extend, shortcutnya EX, fungsinya memanjangkan garis. EX, extend, enter, pilih garis
tujuan atau garis terjauh, kemudian pilih garis yang akan kita panjangkan. EX, pilih garis tujuan, pilih garis yang akan dipanjangkan. Kemudian ada stretch, shortcutnya S, fungsinya menarik garis bidang menjadi lebih panjang atau menjadi lebih pendek. Kita buat garis, kita buat garis dengan ukuran 1000. Kemudian rectangle ukuran 1000. Pilih objek, S, stretch, geser ke kanan, F8 diaktifkan, geser ke kanan, misalkan kita tambah 500. Panjangnya jadi 1500. Objeknya pilih 1000, kemudian pilih objek, S, stretch, enter, tarik ke kanan, kita tambahkan 500. Dia akan menjadi 1500. Pilih objek, pilih objek, stretch, tarik ke bawah, misalkan 500. Panjangnya akan berubah. Memperpendek, pilih objek, stretch, titipkan titik pertama, tarik ke atas, misalkan 1000. Akan berubah. Memperpanjang atau memperpendek. Kemudian ada explode, shortcutnya X, memecah garis polyline atau memecah bidang. Polyline, PL, kemudian rectangle, garisnya menyatu, kita pilih objek, X, explode, enter. Garisnya akan menjadi satu persatu. Pilih objek, X, explode, enter. Kemudian ada dim style, shortcutnya D, fungsinya membuat dimensi. D, enter. Nah, untuk tutorial kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang proses pembuatan dimensi. Mungkin untuk di next tutorial akan saya bahas tentang proses pembuatan dimensi. Kemudian ada layer, shortcutnya LA, fungsinya membuat layer. LA, enter, layer. Di sini sudah saya persiapkan layer-layer yang sering saya gunakan. Kemudian ada layer off, shortcutnya lay off, fungsinya mematikan layer. Layer on, shortcutnya lay on, fungsinya menghidupkan layer. Untuk penjelasan layer mungkin juga akan saya bahas di tutorial berikutnya. Kita coba layer off dan layer on. Di sini saya sudah beri dimensi dengan layer dim atau dimensi. Kemudian text dengan TX2. Kemudian ada arsiran. Saya beri layer namanya AR2. Lay off. Lay off. Pilih dimensi. Semua layer yang menggunakan dimensi akan mati. Kemudian lay off lagi. Lay off. Pilih teks, semua layer yang menggunakan teks akan mati. Kemudian lay on, semua layer yang mati akan hidup. Kemudian ada option, shortcutnya OP, fungsinya settingan AutoCAD. OP. Pada tutorial kali ini saya juga tidak akan menjelaskan fungsi masing-masing option tersebut. Kemudian ada dim linear, shortcutnya DLI, fungsinya membuat dimensi atau membuat ukuran lurus.
Contohnya seperti ini. DLI, dim linear, titik pertama, tentukan titik terakhir. 2500 sama. Bisa juga DLI, titik pertama, tentukan misalnya jarak, kita akan membuat 1500, enter. Kemudian jarak ke bawahnya atau jarak ke atasnya juga kita bisa tentukan, misalkan 500, enter. DLI, tentukan titik pertama. DLI, tentukan titik pertama, tarik ke kanan atau ke bawah, tentukan jaraknya misalkan 2000, enter. Misalnya jarak ke sini 500, enter. Sorry, tadi 50. DLI, titik pertama ke bawah 2000, enter, ke kanan 500. Sekian. Kemudian ada dim aligned, dim aligned atau shortcutnya DAL, fungsinya membuat dimensi miring. DAL, kita buat bidang miring dulu, misalkan jaraknya 1500. DAL, dim aligned, titik pertama terakhir 1500, sesuai. Tapi kita jika menggunakan DLI, dia akan tetap tegak lurus, dia tidak bisa sesuai kemiringan. Jadi ada perintahnya masing-masing. Kemudian ada dim radius, shortcutnya dim R, fungsinya membuat dimensi radius. Kita buat 1000, kita buat lingkaran dengan dimensi 1000, dim radius, klik, dia akan radiusnya 1000. Kemudian ada dim continue, shortcutnya dim C, fungsinya meneruskan dimensi yang sebelumnya. Misalkan ini ada 2500, dim C, dim continue, pilih dimensi sebelumnya, kemudian tentukan jaraknya misalkan 1500. Tentukan titiknya. Dia tidak bisa menentukan titiknya berdasarkan kita ketik, dia harus tentukan titiknya masing-masing. Kemudian ada copy, shortcutnya CO atau CP, fungsinya mengcopy objek. Kita buat rectangle, CO, copy, enter, pilih objek, ke kanan, ke bawah, kemudian CP, copy, pilih objek, enter. Kemudian ada fillet, shortcutnya F, fungsinya menghubungkan dua garis. F, fillet, sudutnya 90 derajat. Sudut ini juga bisa kita tentukan dengan cara F, enter. Di sini ada polyline, ada undo, ada radius. Kita tentukan radiusnya misal 50. Pertemuannya akan menjadi radius 50. F, enter, R, misalkan 150. Radiusnya 150. F, enter, R, 0. Dia akan 90 derajat. Kemudian ada heads, shortcutnya H,
fungsinya membuat arsiran. Contoh heads. Di sini ada pilihannya, banyak pilihan. Ada solid, ada angle, ada ANSI 32 dan macam banyak lainnya. Kita tentukan ini, klik objeknya. Kemudian kita tentukan scale-nya 500. Besarannya akan berubah. Sesuai kebutuhan. Kemudian close. Heads. Kemudian ada rotate. Shortcut-nya R. Fungsinya memutar objek. Kita buat rectangle. RO. Pilih objek. Enter. Tentukan titiknya. Kemudian tentukan sudutnya. Misalkan 45 derajat. Pilih objek. RO. Rotate. Enter. Tentukan titiknya. Misalkan 45. Enter. Dia akan membentuk sudut 45 derajat. Pilih objek. Pilih objek. RO. Tentukan titiknya. Misalkan 90. Dia memutar ke arah kiri. Kemudian ada undo. Shortcut-nya U atau Ctrl Z. Ada yang sedikit yang salah. Undo fungsinya mengembalikan objek sebelumnya. Balikan perintah sebelumnya. Rectangle, misalkan ukurannya sekian, kita stretch menjadi lebih panjang. Pilih objek stretch. Kemudian undo, U akan kembali. Kita stretch ulang, kita Ctrl Z, dia akan kembali. Kemudian ada offset. Shortcut-nya O, fungsinya mengcopy objek menggunakan jarak. Mengcopy objek menggunakan jarak. Misalkan seperti ini. Offset, enter. Tentukan jaraknya misalkan 150 ke arah kanan, pilih objek ke arah kanan 150, ke arah kiri 150. Kemudian ada scale. Shortcut-nya SC, fungsinya mengskala objek. Misal kita buat rectangle, kemudian kita SC, pilih objek, SC, enter. Tentukan titiknya, kemudian besarannya, misalkan 2 kali lipat. Pilih objek, SC, kembali lagi, misalkan 5, dia akan 5 kali lipat. Kemudian ada zoom, shortcut-nya Z, fungsinya zooming objek. Misalkan Z, zoom, Z, pilih bagiannya, dia akan men-zoom atau mendekati objek yang kita select. Z, enter. Di sini ada Alt, Center, Dynamic, Extend, Previous, Scale, Windows, Object. Untuk menampilkan keseluruhannya, kita bisa melakukan zooming secara all atau zooming extend dengan cara Z, enter, EX, enter. Tampilannya terlihat semuanya. Buat kalian yang ingin memiliki file PDF dan file AutoCAD pada materi tutorial kali ini, kalian bisa tinggalkan alamat email pada kolom komentar di bagian bawah. Selamat mencoba!